Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Putra dari kelas 03 TPLP 030. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Python dan VS Code atau Visual Studio Code. Pertama, ada Python. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sekarang banyak digunakan oleh programmer dikarenakan kemudahan dari bahasa ini dalam pengembangan perangkat lunak, pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan berbagai aplikasi komputasi lainnya. Adapun Python pertama kali dikemukakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 dan memiliki 7 versi pertama yang dimulai dari versi 1.0 sampai dengan 2.7. Pada versi 2.7 ini banyak orang yang menggunakan untuk membuat operating system. Namun versi tersebut sudah dihentikan pada tahun 2020 dan digantikan oleh Python versi 3.0 yang sebenarnya sudah keluar pada tahun 2008 tapi masih dalam pengembangan untuk mengejar versi 2.7. Nah, setelah tahun 2020 akhirnya Python 3.0 sudah siap untuk menggantikan Python versi 2.7. Nah, adapun pada Python versi 3.0 membawa sejumlah perubahan dan peningkatan signifikan ke dalam bahasa ini. Berikut beberapa fitur dan perubahan utama dalam Python 3.0. Nah, yang pertama ada print fungsi. Python 3 menggantikan pernyataan print dengan fungsi print. Dalam Python 2, print adalah sebuah pernyataan atau bisa dilihat seperti ini, print dalam kurung print kutip hello. Sedangkan dalam Python 3 itu adalah sebuah fungsi, bukan pernyataan lagi. Ini membuat sintaks lebih konsisten dengan fungsi lain dalam Python. Nah, yang kedua ada pustaka standar diperbarui. Banyak modul dan pustaka standar diperbarui untuk mendukung perubahan-perubahan dalam Python 3.0. Yang ketiga ada Unicode. Python 3 memperlakukan string sebagai urutan Unicode secara default. Ini berarti dalam Python 3, string dianggap sebagai urutan karakter Unicode, sedangkan dalam Python 2, string adalah urutan byte. Ini adalah perubahan besar yang mengatasi banyak masalah terkait pengolahan karakter dari berbagai bahasa. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan efisiensi. Ada banyak peningkatan kinerja dan efisiensi di Python 3, termasuk dalam operasi string dan pengolahan memori. Nah, perubahan-perubahan tadi membuat Python 3.0 tidak sepenuhnya kompatibel dengan kode di Python 2. Series. Namun, beralih ke Python 3 memberikan keuntungan jangka panjang karena Python 2. Series telah mencapai akhir masa pemakaiannya. Dan pengembangan utama fokus pada versi Python 3. Series seiring waktu banyak proyek dan pustaka setelah beralih sepenuhnya ke Python 3. Dan Python 3. Series sekarang menjadi versi yang direkomendasikan untuk para pengembang baru. Sekarang pembahasan kedua tentang Visual Studio Code. Nah, dalam dunia pemrograman, pemilihan Integrated Development Environment atau IDE atau editor kode yang tepat dapat berdampak besar pada produktivitas seorang pengembang serta kualitas kode yang dihasilkan. Visual Studio Code atau VS Code yang dikembangkan oleh Microsoft telah muncul sebagai salah satu editor kode paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Nah, apa sih itu VS Code? VS Code adalah Visual Studio Code, sebuah editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu editor kode yang paling populer dan digunakan di dunia pengembangan perangkat lunak. Nah, fitur utama yang ada di Visual Studio Code itu ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil contoh 4. Yang pertama, antarmuka yang bersih dan responsif. Yang kedua ada ekstensi yang kuat. Yang ketiga ada bahasa dan framework yang didukung, serta keempat ada debugging yang mudah. Nah, setelah beberapa penjelasan tadi, di sini saya akan memberikan sebuah contoh program yang telah saya buat di sini. Ini di sini saya membuat program penghitungan sederhana mencari volume balok. Nah, seperti bisa dilihat di sini, ketika kita menggunakan Python di VS Code, kita tidak perlu lagi menggunakan integer atau string atau char seperti di bahasa-bahasa pemrograman lain. Kita bisa di sini langsung membuat variabel yang kita butuhkan. Di sini saya membuat 3 variabel.
yaitu lebar, tinggi, dan juga panjang. Dikarenakan di saat kita ingin menghitung volume balok, kita memerlukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, makanya dari sini saya membuat 3 variabel ini dengan angka-angka yang sudah saya masukkan di sini. Nah, ketika kita ingin menuliskan variabel, kita tidak boleh menaruh angkanya ini di depan karena tidak akan terbaca dan tidak akan tereksekusi. Nah, makanya penulisannya harus seperti ini. Nah, di sini saya menulis volume balok, memasukkan rumus volume balok di sini agar ketika kita compile dan run ini operasi penghitungannya bisa berjalan di sini. Nah, ketika sudah memasukkan rumusnya seperti ini, di sini saya masukkan buka kurung panjang, bintang di sini mewakili perkalian, jadi panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, untuk mengeprint hasil ya, kita ketik print buka kurung volume balok, yaitu ini ya rumusnya kita masukkan agar agar kita ketika run nanti mendapatkan hasilnya. Nah, di sini bisa lihat panjangnya adalah 5, lebarnya adalah 10, dan tingginya ada 5. Sekarang kita klik kanan, lalu run Python. Kita run Python file in terminal. Nah, nanti dia akan run di sini. Nah, setelah di run kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasilnya. Saya lihat. Nah, di sini hasilnya adalah 250. Yang dimana kan 5 dikali 10 adalah 50 dan 50 dikali 5 adalah 250. Nah, ini hasil yang benar dari program penghitungan volume balok saya. Nah, mungkin itu saja contoh pemrograman sederhana yang saya buat. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan yang saya dapat adalah Python adalah bahasa pemrograman yang serbaguna, kuat, dan mudah digunakan yang telah mengikuti yang telah mengukir tempat istimewa dalam dunia pemrograman. Sejarahnya yang panjang, sintaksis yang bersahabat, dan ekosistem yang kaya pustaka menjadikannya pilihan yang populer bagi pengembang di berbagai bidang. Sedangkan Visual Code sendiri telah membuktikan diri sebagai salah satu editor kode terkemuka yang digunakan oleh pengembang di seluruh dunia dengan kombinasi fitur-fitur kuat, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitasnya yang luar biasa. Sebagai alat yang terus berkembang dan mendukung beragam bahasa dan kerangka kerja, Visual Studio Code tampaknya akan terus menjadi salah satu pilihan utama bagi pengembang di masa depan nanti. Mungkin itu saja penjelasan tentang Python dan VS Code yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.